Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu dan bersilaturahmi pada hari ini dengan cuaca yang cerah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, dan untuk kita sampai di akhir hayat nanti. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Sebelum susunan acara saya bacakan, izinkan terlebih dahulu, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan surat Al-Fatihah ini untuk tasakuran rumah tempat tinggal dan tempat usaha dan travel, dan sekalian juga hari ini bersamaan dengan ulang tahunnya Bapak Indra. Semoga beliau diberi kesehatan, kesuksesan, dan cepat ketemu jodohnya. Amin. Kalau itu saya aminnya lebih tidak. Ala kulliya wa ala ali kulli niatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Susunan acara tasakuran rumah tempat tinggal dan tempat usaha dan travel. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga tausiah singkat, keempat penyerahan santunan, kelima doa dan tumpang, terakhir adalah penutupan. Pembukaan sudah saya bacakan. Untuk acara selanjutnya, mari sama-sama kita memberikan waktu kepada Bapak Nur Malik untuk sambutan waktu dan tempat. Kita silakan. Baik, terima kasih Pak Yasin atas waktunya dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semuanya di sore ini yang karunia kesehatan dan keberkahan, insyaallah puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, dan salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Ini adalah rumah kita bersama, rumahnya Julia Traveler, yang dimana nantinya akan menjadi rumah banyak pribadi insan Perjulianan, dimana kita diamanahkan untuk menjadi pelayannya mereka, untuk menjadi tuan rumahnya tamu-tamu yang akan datang ke sini, untuk belajar bersama, untuk mengenal bersama semua tentang jenis durian dan segala sesuatu tentang perdurianan. Perjuangan yang masih panjang dan baru dimulai pada tahun lalu di tempat ini, insya Allah ini akan membawa rasa yang sama untuk kita semuanya, sepenanggungan dan sepemikiran bahwa kita akan menjadi insan percontohan di dunia perdurianan, baik dari mulai sektor kebunnya sampai nanti sektor penyajiannya. Dengan iringan doa dari kita semua, dan insya Allah hari ini kita sama-sama mengikhlaskan diri untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini luar biasa, Bapak Indra Wijaya ini hari ini genap usia 38 tahun. Kalau ganjil 35, kalau genap berarti 38. Dan ini beda keyakinan dengan kita. Namun sebuah hal yang luar biasa, ini bentuk kerukunan di keluarga Julia Traveler. Beda agama, beda keyakinan tidak membedakan. Karena perbedaan itu akan menjadi berbeda kalau dibedakan. Kalau tidak dibedakan, hal itu tidak akan merasa sebuah perbedaan. Doanya dengan kepercayaan Islam, walaupun beliau bukan agama Islam, mungkin begitu ya. Ini sebuah bentuk kerukunan, dan
Insya Allah ini akan berjalan terus di keluarga besar Durian Traveler yang bertahapan terus berkembang, bentuk kerukunan, bentuk kebersamaan, dan bentuk tidak menjadinya masalah dari sebuah perbedaan. Ini harus dipertahankan, dan sekali lagi terima kasih untuk terselenggaranya acara ini, silaturahmi adik-adik semuanya yang hadir, teman-teman yang berkumpul pada hari ini, mendoakan langkah kita bersama di rumah ini, yang insya Allah di tahun ini juga kita akan meresmikan Durian Traveler Institute, dan juga banyaknya tim yang makin banyak bergabung. Ya, tadi baru saja kita juga perkenalkan tim baru yang akan bergabung di keluarga Durian Traveler. Ini menjadi silaturahmi yang kedepannya makin menguatkan langkah kita. Itu harapan dari kami manajemen Durian Traveler. Insya Allah menjadi penyemangat untuk kita semua dalam menjalankan amanah yang masih perlu banyak perjuangan. Begitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menum Alim atas sambutannya. Acara selanjutnya tausiah singkat dari Bapak Ustadz Ridho. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap keluarga besar manajemen Durian Traveler yang ada di Bintaro, khususnya Bintaro Raya sektor 9, beserta semua staf dan karyawannya. Yang saya hormati perwakilan Yayasan Panti Asuhan ya, Panti Asuhan Gria Yatim dan Duafa. Mungkin sebagian yang hadir serta para hadirin semuanya yang insya Allah kita hadir di sini termasuk membawa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kepada kita curahan nikmat, curahan rahmat yang berlimpah luas tanpa batas. Saking banyaknya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Tapi yang sering disebut oleh kita adalah nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan kita masih menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan nikmat yang Allah berikan, mudah-mudahan akan menambah kita rasa syukur kita, menambah ketaatan kita, menambah kesolehan kita, menambah rasa sosial kita untuk berbagi terhadap sesama hamba Allah yang lainnya. Dan pada hari ini insya Allah Durian Traveler dalam rangka tasyakuran rumah tempat tinggal dan tempat usaha mengiringi pembukaan dan tasyakuran ini adalah dengan cara mengundang sebagian anak-anak dari yayasan untuk ikut berbagi sebagian rezeki dan keuntungannya. Selalu begitu ya Mas Alif ya. Kita doakan mudah-mudahan usaha ini akan semakin jaya, akan menjadi dengan sedekah seperti ini akan menjadi asbab Allah bukan pintu-pintu rezekinya, diluaskan semuanya urusannya, dimudahkan semua rezekinya, dan dijadikan kemudahan untuk bisa buka cabang di seluruh antero Nusantara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula dengan sedekah ini semua keluarga Durian Traveler dan karyawannya beserta penikmat daripada produk-produknya Allah jadikan kesehatan sehingga balik lagi bisa datang lagi untuk berbelanja lagi. Ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
keluarga beliau dan sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapat syafaat nanti dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada yang beda akidah atau keyakinan, saya bisa bicaranya di lingkup agama gitu ya Mas Indra ya. Tapi pada dasarnya secara asal usul, mau yang agamanya Islam maupun yang non Muslim, secara asal usul kata Allah dalam Al-Quran, ini kita saudara satu nenek satu kakek ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi secara apa namanya ya, secara genetis ya, itu kita semuanya saudara, anak cucu Adam. Cuman kita di dalam perkembangannya lahir ke dunia ada banyak pilihan, dan diantaranya kita memilih agama Islam. Itu Mas Indra ya, siap ya. Mohon maaf kalau saya nanti berbicaranya tentang seputar agama. Ini karena saya tidak bisa berbicara agama lain, nanti takut salah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti sebagai apa, sedikit mungkin ya, kayak istilahnya kultum kuliah 17 menit, 7 menit ya, bukan 17. Boleh 17. Kalau kita judulnya aja tasyakuran, kalau di dalam agama Islam itu memang suatu kewajiban ya, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Allah dalam kitab sucinya Al-Quran, segala apa yang ada pada diri kita, yang kita miliki, itu sebenarnya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang orang memaknai terlalu sempit. Yang namanya nikmat itu hanya uang, hanya harta, jabatan, atau pada istilahnya lagi viral itu cuan. Cuan itu apa? Uang ya, dolar. Sebetulnya itu terlalu sempit ya, karena nikmat Allah itu segala yang kita miliki, segala yang Allah berikan pada kita, kan nikmat dari Allah. Jangankan yang di luar diri kita, yang di dalam diri kita itu kita pun tidak akan mampu menghitungnya. Nah, ini adik-adik semuanya, kelas berapa ini adik-adik? Sekolah belum? Sudah? Kelas berapa? Kelas 5, rata-rata kelas 5 ya. Sudah ngaji sampai mana? Iqra Quran? Quran, alhamdulillah, generasi yang akan datang soleh-soleha. Yang belakang kelas berapa? Macam-macam Pak. Macam-macam, enggak semacam aja. Ya rata-rata kelas 5, 6 atau SMP mungkin ya? Ada SMP. Iya, ada SMP. Sudah ngaji sampai Quran? Ya, insya Allah semuanya ya. Apalagi bapak-bapaknya atau mbak-mbaknya yang anak-anaknya sudah Quran, apalagi mbaknya, kakaknya itu sudah 30 juz lebih ya. Ada yang sudah khatam 30 juz Qurannya? Amin, alhamdulillah. Ini sekedar ini aja, mari kita mengintrospeksi diri bahwa Allah memberikan para nikmat yang begitu banyak, sampai-sampai yang di dalam diri kita pun tak selamanya kita akan mampu menghitung atau mengenal. Salah satu diantaranya manfaat indera kita, ada berapa indera ini? Mas indera 1 ditambah panca indera 5 ya. Panca indera apa saja? Di antaranya mata. Betul ya Mas ya? Mata begitu saking mahalnya, kadang-kadang kita lupa kalau itu adalah nikmat dari Allah. Dengan mata kita bisa melihat teman kita. Dengan mata kita bisa melihat antara teman dan ibu bapak kita. Kita bisa melihat perbedaan rumah kita sama rumah tetangga, mobil kita sama mobil tetangga. Bahkan dengan mata kita bisa melihat mana istrinya. Mas siapa? Istri kita dan istri tetangga. Iya, istri dan tetangga. Jadi nggak salah lihat. Kalau matanya tidak dikasih oleh Allah penglihatan, bisa salah sasaran. Wah ini kayak ada orang datang dari pondok siapa? Loh istri tetangga. Nah, tapi dengan Allah memberikan nikmat, salah satu dari bisa membedakan. Belum bisa belajar sekolah, bisa baca Quran, bisa belajar ilmu lagi, bisa ilmu IPA, bisa ilmu alam dan sebagainya. Ini dengan mata yang Allah berikan pada kita. Kemudian dengan telinga. Nah, telinga apa manfaatnya? Untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan ceramah kayak gini, pengajian, mendengarkan guru di sekolah menerima pelajaran, mendengarkan berita-berita, mungkin di medsos yang lagi ramai, viral dan sebagainya. Tapi hati-hati, karena mendengarkan juga bisa mendengarkan yang baik, bisa mendengarkan yang buruk. Bisa mendengarkan orang lagi ngaji, bisa mendengarkan orang lagi marah-marah. Ya, ini makanya harus hati-hati, kita bisa menggunakan mata. Terus kemudian kita punya dikasih Allah penciuman, pembauan, ya. Dengan membuat kita bisa bau parfum yang harum sama bau yang tak sedap. Mana bau parfum suami, mana bau parfum
istri. Kadang-kadang, wah ini kok beda, kayaknya bajunya nih parfumnya siapa ini Pak? Ada yang sudah suami belum? Oh belum ya? Belum ya. Nah, kita nggak lanjutin aja. Jadi semua indera yang Allah berikan kepada kita itu merupakan karunia Allah yang tidak ternilai harganya dan tidak bisa dihitung. Apalagi di dalam diri kita ada jantung, di dalam diri kita ada paru-paru, di dalam diri kita ada ginjal, ada peredaran pembuluh darah, di kepala kita ada jaringan-jaringan lembut yang miliaran, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Ini masih di dalam diri kita, belum di luar kita. Rambut kita, coba orang kalau tanpa rambut, gimana kira-kira? Cantik, bagus yang punya rambut nggak? Sedih Pak. Sedih ya. Coba ini mas-masnya punya rambut ya indah. Sebagian ada yang hitam, sebagian ada yang putih. Putih maksud saya. Kalau yang putih berarti itu sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya. Kita kan masih hitam nih. Tapi kalau nanti ubanan artinya meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Tapi kalau orang punya rambut tahu-tahu hilang rambutnya, kayaknya kurang indah. Orang punya jenggot kayak Pak Nodi, wah ganteng. Mana Pak Nodi? Jenggotnya mana Pak? Aku ganteng dia. Tapi orang yang tidak punya jenggot pun walaupun satu ganteng kalau laki-laki. Kan ada yang jenggotnya cuma 3 putih sini. Kalau dalam Islam katanya itu tempat gantungan bidadari. Iya ya. Saking banyaknya bidadarinya Pak Nodi, pertahankan nih banyak hiburannya. Kembali kepada nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Masih banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang ada di luar diri kita, seperti di dalam tanah, di dalam daratan, lautan, udara, ada oksigen, di lautan ada ikan, ada air laut, ada garam. Nah, orang masak tanpa garam cemerlang, kecuali durian tanpa garam enak ya. Di daratan ada pegunungan, ada persawahan, ada daratan lain yang bisa dikebun durian, sehingga Pak Yasin, Mas Alif dan Mas Indra bisa kebun durian. Enak nggak rasa durian? Sudah pernah makan? Alhamdulillah. Kalau ragu-ragu berarti mau nyobain nanti ya. Ini nikmat-nikmat yang sedemikian banyaknya di dalam Islam harus disyukuri. Apa artinya syukur? Syukur adalah menggunakan anggota badan kita, menggunakan semua yang Allah berikan pada kita untuk hal-hal yang Allah ridhoi, untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk berderma kepada sesama. Ini salah satu di antaranya kita mensyukuri nikmat Allah. Ada yang pernah baca surat Al-Kautsar ini ada yang biasa? Al-Kautsar ada yang hafal? Iya, Al-Kautsar ada yang hafal? Yang ganteng nih? Yang merasa ganteng? Ya. Bisa baca surat Al-Kautsar? Bunyinya bagaimana? Terus? Wow, luar biasa, bagus, ya sukses. Jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberiku kepadamu ya Muhammad. Kepada Muhammad surat ini ditujukan, tapi pada umumnya kepada semua umat Nabi Muhammad atau manusia semuanya. A'tainakal kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak, kebajikan yang banyak, yang berlipat-lipat ganda. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, Allah nyuruh kita sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkorbanlah. Nah ini bentuk keseimbangan agama Islam itu harus seimbang antara sholat yang merupakan simbol hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan wanhar berkorban sebagian rezekinya untuk kegiatan sosial yang artinya soleh secara sosial. Jadi nggak cukup hanya sholat saja, baca Quran saja, ngaji saja nggak cukup, karena Allah memberikan perimbangan soleh. Satu lagi ke sosial adalah berbagi kepada sesama. Sampai-sampai kalau punya tetangga itu atau tamu harus dimuliakan. Orang yang beriman tanda-tandanya ketika kedatangan tamu dimuliakan. Bagaimana memuliakannya? Nah ini contoh durian traveler. Kedatangan tamu anak-anak kita semuanya udah disiapin apa itu? Tumpeng. Itu diantara memuliakan tamu. Ini ajaran dari agama Islam. Minuman dan sebagainya. Ini fal yukrim doifahu bahasa istilahnya hadisnya. Kemudian kalau kita memasak tetangga-tetangga kita membau ciuman masakannya, suruh dibanyakin, suruh dibagi-bagi ke tetangga. Soleh secara sosial. Jadi hukum ibadah kepada Allah dikuatin, tapi jangan lupa berbuat baik kepada sesama merupakan perimbangan antara hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada sesama. Lalu bagaimana nih nikmat yang kita banyak ini, cara mensyukurinya bagaimana? Ada 3 cara mensyukuri ya. Ada berapa? Ada semuanya? Ada 3 cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama dengan hati kita. Hati kita
meyakini bahwa semua yang ada pada diri kita, semua yang menjadi milik kita 130% adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengatakan kesuksesan ini adalah karena saya bekerja keras, kesuksesan ini karena saya punya ilmu, kesuksesan ini karena saya punya kecerdasan. Bukan itu, karena sebelum manusia lahir Allah putuskan, tetapkan rezekinya ketika masih ada dalam kandungan sekian. Jadi bekerja bagaimanapun itu hanya asbab saja, tapi intinya rezekinya sudah Allah berikan. Kalau sampai kita merasa sukses ya karena diri kita, kesuksesan kita, karena kepintaran kita, karena pekerja keras kita, tidak mengakui Allah yang memberi, seperti contohnya dalam apa itu, siapa yang kenal namanya Korun? Yang sekarang dikenal kalau ada peninggalan harta di dalam bumi, harta Korun. Itu dalam Al-Quran diceritakan. Korun itu orang yang kaya raya, sebelumnya biasa-biasa saja. Umatnya Nabi Musa karena dia banyak hutangnya, kemudian dia minta didoakan kepada Musa, wahai Musa, engkau kan Nabi, doakan aku, hutangku banyak, bahkan kadang-kadang istriku kelaparan, di rumah tidak ada makanan, tolong Nabi Musa, engkau seorang Nabi. Didoakan kepada Nabi Musa, lalu dia dengan izin Allah limpahkan berkelimpahan harta yang banyak. Tetapi ketika kaya, dia dengan pakaian yang megah keliling ke kampung-kampung dengan pakaian yang sangat mewah, sebagai bahasa kita pamer. Apa namanya? Pamer itu apa ya? Ria ya. Ria ya. Ketika ditanya, wahai Korun, dari manakah harta-harta kamu? Saya ini bisa begini karena saya orang berilmu, karena saya bekerja keras, karena saya gigih bekerja. Allahnya tidak dibawa, padahal semua yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah. Apa kelanjutannya? Singkat ceritanya, Korun itu dihukum oleh Allah dengan cara dibenamkan. Korun dan harta bendanya semuanya tenggelam ke dalam bumi dan sekarang masih sampai hari kiamat. Dikisahkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang dikisahkan disebut namanya dalam Al-Quran, itu berarti tidak akan ada yang lebih hebat dari dia. Hebat mungkin kesombongannya, hebat kesolehannya, begitu ya. Kalau Nabi kesolehannya, kalau rasa kejahatannya, ya. Ini disebutkan untuk pelajaran buat kita, bahwa kalau kita dikasih rezeki, dikasih jabatan, dikasih harta yang melimpah, dikasih rumah yang megah, sebutlah nama Allah. Ini pemberian Allah. Hada min fadli rabbi, ini dari Allah SWT. Nah, yang kedua, kita syukur dengan lisan. Nah, ketika kita dapat mungkin pemberian atau naik kelas atau jabatan atau duriannya panen atau mungkin warung nasinya laris atau mungkin dan sebagainya, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Dan ini diberikan bimbingan ketika umat Islam pada melaksanakan berapa sholat? 5 kali sehari semalam. Habis sholat bagaimana? Berdoa dulu, berzikir dulu. Membaca Pak Subhanallah berapa kali anak soleh? 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 30. Jangan langsung kabur ya. Kalau dalam bahasa gaul kadang-kadang ada mengatakan mestinya Allahumma anta salam dulu doa. Tapi yang lain pada Allahumma lantas jalan. Dari salam langsung kelepat bahasanya. Kita bersyukur pada Allah dulu, baca zikir, baca doa, memuji Allah dulu. Ini sebagai bentuk rasa syukur. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari habis makan bacanya apa? Alhamdulillah. Kalau bersih, Alhamdulillah. Baca sebanyak-banyak Alhamdulillah akan menjadikan tambah kita barokah dalam hidupnya. Ini termasuk mensyukuri dengan lisan. Yang ketiga, yang terakhir, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita, termasuk diantaranya harta kita. Bagaimana caranya? Dengan sholat dan dengan bersedekah. Nah, ini yang akan kita bahas sedikitnya. Dengan sholat, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu orang yang dijamin masuk surga. Sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini yang perlu saya garis bawahi, karena jarang yang menjelaskan secara detail. Maksudnya Nabi Muhammad diampuni masa lalu dan yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatih, yaghfirullahu ma taqaddama min dzalika wa ta'ab. Itu bukan berarti Nabi Muhammad berdosa diampuni, bukan. Nabi Muhammad dijaga kesuciannya, maksum, bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Maksudnya dengan diampuni dosa lalu yang akan datang,
Nabi Muhammad itu dibimbing, dijaga, dilindungi Allah, tidak sampai terjerumus berbuat maksiat. Suci terus, dijaga mulut maksiat, Allah bimbing, Allah halang-halang. Nah, ini kisah seperti ini Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling syukur di dunia di antara semua ciptaan Allah, di antara semua para nabi, di antara semua para manusia. Sampai-sampai walaupun sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surganya, Nabi Muhammad SAW masih sholat lebih banyak daripada sholat kita yang belum ada jaminan masuk surga. Halo? Ya? Nyambung? Sama? Sama. Ya. Rasulullah saking sedemikian syukurnya, Rasulullah ketika sholat malam hari banyak rakaatnya itu bisa dihitung sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah, ada nggak kalian yang kakinya bengkak? Ya, ada. Kecocok beling atau sosok aku. Ya. Lain. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dijamin 130%, maka 360%. Tetapi Rasulullah masih sholat begitu lama sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sholat ya. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah sholat kita yang 5 waktu sudah utuh atau masih bolong-bolong? Hanya diri kalian dan diri kita yang tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kami sebagai tanda bersyukur kita dikasih masih bisa menghirup udara segar, masih bisa bernafas, masih bisa makan makanan yang enak, menikmati durian montong dan lain-lainnya, sate dan sebagainya. Rasa syukur kita Pak, jangan tinggalkan itu sholat, terutama sholat 5 waktu. Karena Pak, satu sholat yang kita tinggalkan, mohon dicatat ini menjadi motivasi kita. Satu sholat yang 5 waktu, satu saja sholat asar kita tinggalkan, semua amal baik kita ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbuat baik pada orang tua kita, bersedekah orang tua, kita sedekah sama anak yatim, kita berbuat pada yang lain, pahalanya tertolak gara-gara satu sholat asar tertinggal. Lalu bagaimana kalau lebih dari itu? Amal-amalnya tertolak, tidak sampai kepada Allah, karena yang nyambung itu adalah sholatnya. Ketika sholat ditinggalkan, maka semua amal akan batal, tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dari semuanya sudah 5 waktu ya. Pintar, soleh, mantap, tunas harapan masa depan ya. Insya Allah. Itulah tadi cara bersyukur kepada Allah. Yang terakhir tadi adalah dengan bersedekah ya. Jadi setelah sholat itu Allah meminta berkorban. Fasholli li rabbika wanhar, berkorban. Berkorban itu menggunakan atau menggunakan sebagian nikmat harta yang Allah berikan pada kita, kita berikan kepada yang lainnya. Umpamanya kayak gini Mas, manajemen durian traveler merasa bersyukur ada untungnya, rezekinya tambah, bisa buka cabang di Cibubur, di Bandung, mungkin sebentar lagi di Bali atau di tempat lain. Didorong dengan bersedekah ini mancing kepada Allah. Kalau orang mancing pakannya apa? Umpannya apa? Telur, cacing, kecil apa? Gede. Dapatnya lele atau gabus gede apa kecil? Iya, ini rezeki kita mancing, dipancing dengan sedekah, mungkin berapa juta, nanti Allah akan kembalikan dengan usaha yang bisa buka cabang di mana-mana. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan lupa bahwa sedekah itu merupakan amal yang Allah akan lipatkan kebaikannya 100 sampai 700 kali lipat. Saya tidak bisa cerita panjang lebar karena di sini hanya kultum, ini sudah sebentar lagi 3 menit lagi karena jatahnya sampai jam 5. Jadi nanti orang yang akan beruntung setelah meninggal itu ketika menjaga hablum minallahnya baik, sholatnya baik, kemudian hablum minannasnya baik ya, hubungan kepedulian dan sebagainya dengan semuanya baik, maka ini asal penyesalan tidak banyak. Karena nanti ketika kita sudah sampai tua, nikmat-nikmat kita sudah dikurangi ya. Jadi nikmat kita itu sekarang nggak begitu berharga. Nikmat kita itu berharga ketika Allah kurangi. Contohnya salah satu diantaranya, pandangan matanya sekarang masih tajam dikurangi, jadi kabur. Giginya yang sekarang masih bisa makan sate nanti mulai pada gugur. Ya, sudah tua rentak, otot-ototnya yang tegas, badannya kuat, mulai pada kendur, makanya gugur. Tidurnya di kasur. Itu sudah tidak berdaya. Ini baru merasa, ya Allah, kenapa kemarin aku belum sempat datang ke masjid untuk sholat jamaah, belum sempat saya ikut bersedekah, kemarin belum sempat saya ngaji di pengajian. Sekarang bagaimana ya Allah, saya sudah nggak kuat ngapa-ngapain. Ginjal sudah tidak sehat, jantung sudah tidak bisa berfungsi, asam urat dan lain-lainnya.
Lagian kemana waktu muda ketika sehat? Kemana waktu ketika masih badannya kuat? Habis untuk usaha dunia saja. Padahal ada dua, ba'dul minallahnya belum. Nah, makanya kita mumpung masih hari ini dikasih kesehatan yang sempurna, dikasih rezeki yang cukup, dikasih indera panca indera yang masih normal. Jangan lupa 5 waktu, jangan lupa mengaji, jangan lupa mencari ilmu, dan jangan lupa sedekah. Sedekah ini insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, bahkan di alam kubur. Sampai-sampai orang yang meninggal ketika dijemput malaikat, siapa ya yang suka mencabutnya, Pak? Anak-anak sekarang. Siapa tahu? Malaikat yang mencabut nyawa manusia, malaikat Israil. 100 banyak dibagi berapa nih 100? Malaikat Israel menjemput nyawa kita, kemudian kita mati masuk ke dalam alam kubur. Sampai dalam kubur, di dalam Al-Quran dijelaskan mereka merengek-rengek, menangis-nangis, pengen pulang ke alam dunia. Untuk apa coba? Bukan untuk makan durian. Bukan untuk kembali ke durian traveler, makan enak-enak durian montong, durian blackthorn, durian mosang, itu bukan. Tetapi dia menangis, merengek-rengek, ya Allah, sekiranya Engkau berkenan, kenapa Engkau tidak menunda aku barang sedikit saja? Fa'asaddaqu wa minas sholihin. Saya akan bersedekah, bersedekah, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Maka tepat sekali ini dari manajemen Durian Traveler, sebelum usaha berkembang dipancing dengan sedekah, dan sedekah ini selalu akan menyelamatkan kita di alam barzah maupun di alam akhirat. Bahkan di dunia pun sedekah ini akan bisa mengobati penyakit-penyakit. Silahkan baca di beberapa referensi dampak orang bersedekah terhadap kesehatan. Orang yang divonis oleh dokter sudah tidak ada lagi pertolongan, umurnya tinggal sekian hari, tapi dengan bersedekah yang tulus, mohon pada Allah dijabah, penyakitnya hilang sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah kasih kekuatan, Allah kasih petunjuk, Allah kasih kesadaran kita serta kemampuan untuk mensyukuri dengan menambah kita ketaatan pada Allah, menambah kita untuk beribadah kepada Allah, dan tidak lupa bersedekah, berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, Allah melimpahkan rezeki pada kita, Allah berikan pada kita karunia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan semua manajemen daripada Durian Traveler Allah kasih kemudahan untuk pergi haji ke Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan, ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Mumpung masih di sini, minta dibantu itu maaf yang selebar-lebarnya. Hadallahu wa aqim asma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ridho yang telah memberikan tausiahnya. Kalau boleh saya yang rangkum dari tausiah tadi, yaitu kumpulan dari surat Al-Kausar semua, Pak Ustaz. Jadi penjabaran kurang lebih seperti itu. Acara selanjutnya yaitu penyerahan santunan. Ini mau berdiri atau bagaimana? Juga jadi depan sini. Monggo hati-hati untuk berdiri. Silakan masuk dulu. Pak Ali dengan Pak Sigit. Ya, cowoknya di sini, ceweknya di sana. Cowoknya sini. Ya. Ceweknya. Untuk yang pertama monggo untuk Pak Ali memberikan yang akhirnya lebih dulu ada yang satu-satu. Rasulullah
selanjutnya itu tumpeng yang balik. Tapi sebelum dipotong, mohon maaf Pak Ustaz, itu kita berdoa dulu Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, sebelum kita potong tumpengnya, kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Ustaz. Beritahu waktu tepat, kamu persilakan. Buat kasih kita. Aku yang potong sampai yang terima. Tapi siap ulang tahun nggak mau? Ini buat kita berdua aja. Doa dulu. Ya. Kita doa dulu ya, mudah-mudahan acara ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini memberikan keberkahan kepada semuanya. Acara ini akan menambah kepada kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang ulang tahun itu mendoakan ya Pak. Mas Indra mudah-mudahan dikasih Allah panjangnya umur, Amin. dikasih rezeki yang gampang, dilipat gandakan usahanya, dan seperti tadi yang terakhir, mudah-mudahan secepatnya dipertemukan jodohnya. Ya, kita doa dulu, diawali dengan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli nafsin sholihah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Amin. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Amin. Dosa orang-orang yang telah berbagi kepada kami, ya Allah. Amin. Dosa orang-orang beriman yang telah gugur melalui kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, cara bersyukur pada nikmat-Mu, ya Allah. Amin. Agar kami bisa taat kepada-Mu, ya Allah. Amin. Agar kami bisa senantiasa menambah ibadah kepada-Mu, ya Allah. Dan agar kami bisa bersedekah ketika Engkau memberikan umur panjang kepada kami, ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah agama kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah pada kami ilmu, ya Allah, agar kami bisa selamat di dunia. Amin. Ilmu bagaimana selamat di akhirat. Amin. Ya Allah, terimalah tobat kami sebelum Engkau mengirimkan malaikat-Mu kepada kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah pada kami kesempatan untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Amin. sebelum Engkau menjemput kami, ya Allah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Amin. waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, yang owner Pak Ali, Pak Alif sama Pak Sigit, Pak Sigit, Pak Indra. Pak Indra, monggo Pak didampingi Pak. Dampingi Pak. Jadi yang potong saya, gitu ya. Saya senang bagaimana. Tarikin tuh Nggak usah. Oh, gini nah. Digotong Pak Yasin. Ah, dipotong nggak kuat saya. Dua belas Pak. Yang ulang tahun, spesialis. Enggak lah, ini ukuran rumah. Oh, ini syukuran rumah ya? Makhluk-makhluk yang tidak Ya, nampak Mas di kali. sini dan kita yang nampak Ya. semuanya disaksikan. Jadi ini udah disyukuri nih sama Pak Indra nih. Jadi biar nanti Ini malam- disaksikan oleh adik-adiknya nih. Oh gitu ya. Jadi nanti malam berdamailah dengan Pak Indra gitu ya. Berdamai dengan semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alhamdulillah. Diterima kok Pak Indra? Ya. Ya. Lalu dikit-dikitnya bisa. Misalnya ambrol. Monggo Pak Sigit.
Makan ya. Alhamdulillah. Harus tanggung jawab. Udah. Udah, thank you. Sudah? Sudah. Cicipi dulu nih gimana, Om Sigit? Langsung dititip. Ditambahin, Saya dikasih ditambahin dulu fotonya. Ayo, silakan yang mau makan. Bobo, teman-teman dibagi kalian. Yang lain juga nih, Pak. Demi acara sudah kita rangkai, sudah kita sampaikan semuanya. Yang saya hormati Bapak Nur Alif, yang saya hormati Bapak Sigit Purwanto, yang saya hormati Bapak Ustadz Ridho, yang saya hormati Bapak Indra Wijaya, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat, dan adik-adik yang saya cintai. Terima kasih semua atas kehadirannya, atas kedatangannya di hari ini. Semoga apa yang kita niatkan terkabul dan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cagun, mau di mana? Mau di mana sih? Di bawah aja ya. Ya sebentar. Habis itu saya nanya Pak Nodi. Iya. Sekarang Anu berdiri, dari dulu kan. ambil supaya bisa ayo berdiri semuanya. Coba. Sikat aja. Ya. Ambil minumnya, terus ambil. Siapa duluan? Maju. Yang laki-laki dulu. Ayo, ambil. Ya, minum dulu, ambil kuenya. Ini nanti ya Bapak, di meja dulu aja. Makan. Ya. Adik, Minumnya monggo. Jangan malu-malu, ambil aja. Jangan satu, saya ambil banyak. Tempatnya di sini, ambilnya. Biar ambil banyak. Adik, ambil adik. Pakai ini. Sampai dulu baru turun. Ngambilnya pakai ini, biar ambil banyak. Angkat ya. Walat. Makan puasa. Makan. Mbaknya? Ayo. Oh iya, terima kasih. Ini bagi siapa namanya? Ada Paris. Syarat nanti. Yayasan mana ini? Yayasan mana? Ini Kakaknya sudah belum hari ini nih. Oh sudah ya. Nih ada yang cium. Ayo, kamu belum ayo. Coba lagi. Sherlock. Oh, kurang satu yuk. Apa? Tapi kalau sana kan kosong. Enggak lewat depan. Bisa? Oh sudah kelebihan. Sudah. Udah tadi yang di sini. Oh sudah ya. Kalau dari kita Ada yang belum minumnya? Ini yang ada sudah. Kolas. Kolas. Iya, terus ini harganya berapa masih makan? Ayo. Ayo bawa dulu gitu. Iya, enggak. Isi Pak Nodi. Malu-malu. Mau suruh bapak durian Pak. Monggo. Ini ada kolas. Oles.